Oke, ternyata ada loh anak yang malas sekolah tapi pada akhirnya punya perusahaan paling terkenal di dunia saat ini. Semua penduduk bumi pasti tahu produknya dan setiap hari minimal kalian melihat produk tersebut. Tapi namanya kesuksesan pasti tidak bisa didapatkan dengan instan seperti mie instan. Perlu perjuangan, jatuh bangun, dan pada akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Tsuchihiro Honda, begitulah namanya disebut. Pendiri perusahaan Honda ini lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Tsushioka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda. Tsuchihiro Honda memiliki satu orang saudara kandung laki-laki bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, Honda sudah memiliki ketertarikan mengenai mesin, terutama mesin mobil. Ia bisa dikatakan cukup cerdas, namun Honda sering malas bila ke sekolah. Saat ia berumur 16 tahun, ia diketahui tak mau melanjutkan sekolah. Karena ia menganggap sekolah saat itu hanya membuang-buang waktu. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin mobil. Dan pada akhirnya ayahnya, Gihei Honda, yang mengerti betul tentang ambisi anaknya tersebut, mengenalkan kepada seorang temannya di Tokyo bernama Kashiwara Bara, seorang direktur bengkel mobil Arch. Pada bulan Maret 1922, Tsuchihiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi bukannya sebagai teknisi awalnya atau berhubungan dengan mesin. Ia hanya sebagai pengasuh bayi. Bayangkan perjuangannya si Honda ini ya. Bayi yang ia asuh adalah anak dari direktur bengkel Arch. Dan dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang pesat. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisis mesin mobil. Apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan ya kan. Dan mengumpulkan uang gajinya untuk sekedar menyewa buku tersebut. Buku yang pertama ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Memang dulu belum ada internet ya, jadi perjuangannya memang begini. Effort banget pokoknya. Dan pada suatu hari ketika Tsuchihiro sedang mengepel lantai, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel. Karena hari itu bengkel sedang sangat-sangat sibuk. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membentulkan mesin mobil Ford Model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Dengan pengetahuannya mencuri-curi waktu untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, akhirnya ia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Pada umur 18 tahun, ia pergi ke kota Morioka untuk membetulkan mesin mobil. Karena dia ini masih muda banget ya guys ya. Sampai-sampai yang jemput itu keheranan. Yang jemput bilang begini nih, "Tuan bengkel Artnya sedang ke toilet ya?" Tanya salah satu dari dua yang jemput. Karena sangat tidak percaya yang ia jemput hanyalah anak muda berumur belasan tahun. Mungkin Mas dikira belum banyak pengalamannya mungkin ya. Setelah itu Honda menjawab, "Sayalah yang Anda maksud. Terima kasih sudah menjemput saya," jawab Tsuchihiro Honda dengan santai. Lucu banget ya kalau misalnya kita bisa ngelihat kedua orang yang jemput ini. Mungkin ya dia bingung ya, kok anak sekecil ini sudah bisa jadi mekanik, mungkin begitu. Ketakjuban para teknisi tidak sampai di situ. Saat ia memulai membongkar mobil pun banyak yang tidak percaya ia bisa memasangnya kembali. Tapi ternyata ia berhasil membetulkan mobil tersebut. Dengan prestasi tersebut, pada usia 22 tahun Tsuchihiro Honda sudah menjadi kepala bengkel Arch. Dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Dalam biografi Tsuchihiro Honda, seperti yang dikutip dari hamamatsudeisuki.net, disebutkan bahwa pada tahun 1928, Tsuchihiro Honda menjadi kepala bengkel Arch cabang Hamamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai satu orang karyawan. Tapi setelah 3 tahun berdiri, sudah mempunyai sekitar 50 karyawan, bayangin itu. Gimana ramainya tuh bengkelnya. Selama kurun waktu tersebut, masalah perbaikan mobil diserahkan kepada anak buahnya terlebih dahulu, yang diberikan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan Tsuchihiro hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya tersebut, dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin. Sebagai kepala bengkel, ia terkenal sangat galak dan keras. Ia tak segan untuk memukul kepala anak buahnya dengan obeng atau kunci pas, seperti yang tertulis di buku. Entah itu benar atau tidak ya. Dari seluruh karyawannya terdapat 2 golongan nih. Yang pertama golongan karyawan yang bertahan, dan golongan kedua adalah karyawan yang melarikan diri karena gak tahan nih dengan kegalakan Tsuchihiro.
Dan biasanya sih orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang menjadi teknisi handal. Memang barbar sih, seperti pola pendidikan zaman dulu ya. Mungkin kalian yang kelahiran tahun 2000 ke bawah merasakanlah kegalakan guru-guru zaman dulu. Tapi ngangenin, dan sekarang sih saya paham dengan apa yang dilakukan guru-guru zaman dulu ya untuk kebaikan kita bersama. Pada kurun waktu 3 tahun nih, Tsuchihiro sudah membuat velg mobil yang berbahan metal atau besi. Di masa itu velg mobil terbuat dari kayu, sehingga jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, poros velg tersebut akan longgar. Pada tahun 1933, ternyata Tsuchihiro sudah mulai membuat mobil balapnya dengan tangannya sendiri yang ia namakan Curtiss. Nama Curtiss diambil dari nama mesin yang ia gunakan, yaitu mesin pesawat Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuarai balapan, tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap ya, karena memang dia ini mekanik sejati. Dan di tahun yang sama, Tsuchihiro menikah dengan Saichi, seorang wanita berpendidikan. Kehadiran Saichi yang berpendidikan dan Tsuchihiro yang tidak menjalani pendidikan formal menjadi sangat berarti baginya. Saichi tidak hanya berperan sebagai istri, tapi juga guru yang mengajarkan tata krama dan ilmu-ilmu dasar. Tapi yang paling besar artinya adalah bagaimana Saichi mengerti tentang minat Tsuchihiro pada bidang teknik mesinnya. Pada tahun 1934, Tsuchihiro berencana membuat mobilnya sendiri. Bukan mengambil mesin dari mobil merek-merek terkenal di masa itu. Niat itu pun ia jalani dengan terlebih dahulu membuat ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel Ars, ia membuat papan nama Pusat Penelitian Ring Piston Arts. Ring piston buatan Tsuchihiro selalu gagal karena ia sama sekali tidak mengerti masalah pencampuran logam. Karena ring piston buatannya selalu patah atau menggores dinding silinder. Akhirnya ia datang ke sekolah tinggi Hamamatsu jurusan mesin dan diberitahu bahwa ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston, di antaranya silikon. Dengan informasi yang ia terima, akhirnya ia pun bertekad bulat untuk melanjutkan sekolah. Walaupun saat itu Tsuchihiro sudah berumur 28 tahun. Nah, kali ini mulai mengerti kan kalau sekolah itu memang penting ya guys ya. Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1937, ring piston berhasil dibuat. Dan pada tahun 1938, ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston pertamanya bernama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel yang ia kepalai diserahkan kepada anak buahnya untuk dikelola. Bengkel yang ia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941 setelah ada investor dari Toyota. Perusahaan yang didirikan oleh Saichi Toyoda. Pada tahun 1945 saat Perang Dunia II berkecamuk, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu. Dan Jepang pun kalah dalam perang. Namun nasib sial dialami Tsuchihiro Honda pada tahun 1945 atau saat Jepang kalah oleh pasukan sekutu, pabrik ring pistonnya luluh lantak akibat penyerangan pasukan sekutu. Tapi bukan Honda namanya bila berdiam diri saja. Honda memerintahkan karyawannya untuk mengumpulkan sisa kaleng bensol bekas yang menjadi bahan bakar utama pesawat saat itu. Berkat kegigihannya, Honda berhasil kembali membangun pabriknya meski tidak sebesar pabriknya dulu. Tapi guys, naasnya setelah pabrik kembali dibangun dan beroperasi, saat itu Jepang dilanda gempa bumi sangat besar dan sangat dahsyat ya, hingga meratakan pabrik ring piston milik Tsuchihiro Honda. Sejak itulah Tsuchihiro menjadi sering termenung dan bahkan tidak mempunyai niat untuk membangun pabriknya lagi, lantaran kondisinya kini tidak mempunyai apapun. Hanya istri yang setia menemaninya. Kondisi ini membuat Honda akhirnya menjual pabrik pertamanya ke Toyota pada tahun 1947. Saat Tsuchihiro Honda termenung dan hanya mampu menyaksikan puing-puing besi yang berserakan tepat di bawah kakinya, Honda terdiam sambil memikirkan bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dan menghidupi keluarganya. Terlebih saat itu Jepang dalam keadaan sangat sulit akibat krisis BBM. Setelah Honda mengalami kegagalan hebat bersama pabrik Tokai Seikinya, dan saat itulah ia harus bisa menafkahi keluarganya dan hanya bisa warawiri bersepeda. Sebuah ide yang brilian pun muncul. Awalnya ia hanya berpikir bagaimana bila menggabungkan mesin bekas sisa perang kepada sepeda yang ditungganginya agar tidak perlu repot menggoes.
Namun tanpa disadari ternyata banyak orang lain yang berminat untuk mencobanya dan mengaku ingin membeli mesinnya. Meskipun saat itu harus menggoes seperti sepeda biasa dulu ya, baru mesin bisa menyala selama 30 menit. Motor pertama buatan Tsuchihiro Honda terkenal dengan nama A-Type, yang selanjutnya dikenal dengan nama Creamney. Buatan pada November 1947. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya lebih mirip sepeda ya daripada motor. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Output powernya hanya sanggup mencapai 0,5 HP. Dan motor ini mendulang sukses yang terbilang cukup besar. Karena memang saat itu Honda belum mempunyai pabrik. Setelah tipe A sukses, kini Tsuchihiro Honda pun memikirkan untuk membuat pabriknya kembali. Dan menghapus ingatannya dengan kegagalan di Tokai Seiki atau ring piston tadi ya. Namun karena manajemen keuangan yang sangat buruk, Honda justru malah hampir bangkrut di balik kesuksesan produk tipe A-nya. Honda ini memang jenius ya di bidang mesin dan pemahaman tentang konsumen, tapi tidak saat berbicara masalah finansial. Namun semua hanya menjadi cerita saat Honda bertemu dengan ahli keuangan dan marketing, Takeo Fujisawa, yang nantinya akan menjadi salah satu pembesar di pemasaran produk Honda di balik pasar domestik Jepang ataupun di pasar global. Akhirnya pada 24 September 1948, Tsuchihiro Honda mendirikan pabrik motor pertamanya yang diberi nama Honda Motor Company, yang merupakan cikal bakal motor Honda yang ada sekarang ini ya. Dengan dibantu oleh Takeo Fujisawa dan kembali merilis motor baru dengan label B-Type dan selanjutnya C-Type. Motor ini sejatinya merupakan pengembangan dari tipe A dengan mesin baru 90 cc. Honda Motor Company pada tahun 1948 setelah sukses dengan motor produksinya yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, akhirnya Tsuchihiro Honda memperkenalkan produk tipe D pada tahun 1949. Berbeda dengan tipe sebelumnya, tipe D ini sudah sepenuhnya berbentuk motor sungguhan. Dengan dibekali mesin 2 tak 98 cc, mampu mengeluarkan tenaga sebesar 3 PS. Motor ini dahulunya sangat terkenal seantero Jepang dan sangat legendaris dengan warna merah marunnya yang juga sebagai motor modern pertama buatan pabrikan Honda. Motor ini dikenal luas dengan nama Honda Dream yang turut mewakili mimpi Tsuchihiro Honda untuk motor pertama buatannya sendiri. Sebagai tambahan nih, mungkin banyak yang belum tahu atau kalian bertanya-tanya mengapa logo Honda sayap mengepak sebagai logo pabrikannya. Saat Honda membuat pabrik motor pertamanya, Tsuchihiro Honda terinspirasi dari Dewi Neck atau berasal dari mitologi Yunani bernama asli Nekham. Dewi Neck adalah dewi kemenangan atau keberhasilan atau victory. Dalam mitologi Yunani kuno yang identik dengan sayap besar di punggungnya, ini menginspirasi Tsuchihiro Honda untuk bermimpi ingin produksinya sukses dan berhasil di pasar, serta sukses di ajang balap yang sudah sangat lama dia impikan. Jadi sekarang sudah paham kan makna sejarah logo sayap pengepaknya Honda yang legendaris. Di balik cerita, ternyata Honda Dream atau D-Type memiliki kekurangan di mata konsumen, yakni asap yang mengepul dan suara yang sangat-sangat berisik ya, lantaran menggunakan mesin 2 tak. Tak ingin mengecewakan konsumen, Honda pun merefresh Honda Dream dan kembali mengeluarkan motor barunya yang lebih canggih yakni Honda E-Type. Motor ini adalah salah satu motor paling keren dan wah di Jepang kala itu. Mesinnya sudah mengusung 4 tak OHV 149cc dan mampu berlari maksimum 80 km per jam. Kenceng banget ya mungkin ya zaman dulu ya. Produksi Honda ini mampu mencapai 130 unit per hari, menghantarkan Honda ke dalam kesuksesan besar di kala itu. Meskipun berada dalam kesuksesan besar, inovasi Honda tidak berhenti. Justru malah berinovasi. Honda semakin menggila dengan berbagai produk barunya yang sangat fenomenal dan menakjubkan konsumen layaknya Honda F-Type, Honda Bentley, Honda C70 Twin, hingga motor tersukses sepanjang sejarah yaitu Honda Super Cup. Honda juga akhirnya sukses menembus pasar Amerika pada tahun 1959. Hanya butuh beberapa tahun dan sebelum akhirnya duet Honda Fukusawa mampu menaklukkan pasar roda 2 Amerika yang dikala itu pabrikan besar yang menguasai Amerika adalah Harley Davidson ya.
Keberhasilan itu seakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Tsuchihiro Honda. Namun di balik semua itu masih ada mimpi yang belum berhasil diwujudkan olehnya. Apakah itu? Ya, jawabnya adalah dunia balap internasional yang sama sekali belum tersentuh oleh Honda kala itu ya. Dan pada akhirnya pada tahun 1959 Honda mengikuti kejuaraan Isle of Man TT atau IOM TT 125cc yang saat itu merupakan salah satu seri dari kejuaraan World MotoGP. Bersama motor andalan Honda RC141 dan RC142. Kejuaraan ini membawa Honda, pabrikan Jepang pertama yang ikut serta dalam kejuaraan balap roda 2 paling bergengsi di dunia kala itu ya, World GP. Meskipun hasil pertamanya tidak terlalu baik, tapi Honda mampu menyabet gelar manufaktur tim Awards kala itu. Pada tahun 1960, Honda mendeklarasikan ikut kejuaraan World GP sepenuhnya di kelas 125cc dan 150cc. Tahun 1960 adalah tahun pembelajaran bagi Tsuchihiro Honda, karena saat itu ia gagal total membuat juara dunia yang saat itu dikuasai oleh MV Agusta. Namun Honda tidak pantang menyerah. Ia kembali turun di ajang balap World MotoGP 1961 dengan motor barunya, RC143 dan RC162 yang bermesin 4 tak, menantang pabrikan lain yang unggul dengan mesin 2 taknya. Berkat inovasi gila yang dilakukan Tsuchihiro Honda, akhirnya berhasil merebut 2 gelar juara dunia sekaligus di tahun 1961 di kelas 125 dan 250cc. Sebuah kebanggaan besar bagi Tsuchihiro Honda, sekaligus mimpi berikutnya yang menjadi kenyataan berkat kerja kerasnya selama ini. Di tahun berikutnya, 1962, Honda mengikuti 3 kelas sekaligus, yaitu 125, 250, dan 350cc. Dan ajaibnya Honda kembali mendulang juara dunia di semua kelas yang ia ikuti di tahun 1962. Berkat keberhasilan di kancah balap inilah akhirnya Honda mampu dikenal oleh masyarakat seluruh penjuru dunia dan akhirnya mampu menjadi salah satu pabrikan roda 2 terbesar di dunia. Tsuchihiro Honda menyerahkan tampuk kepemimpinan Honda Motor ke tangan Kiyoshi Kawashima pada tahun 1973. Sementara itu, Tsuchihiro Honda menjabat sebagai direktur namun tetap memberikan keputusan penting bagi kemajuan pabrik Honda yang ia bangun sendiri. Selebihnya ia fokus ke berbagai yayasan Honda yang bertujuan untuk menciptakan engineer sekelas Tsuchihiro Honda berikutnya. Dan pada akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1991, Tsuchihiro Honda menghadap sang pencipta pada usia 84 tahun. Setelah dirawat di rumah sakit Juntendo di Tokyo akibat penyakit liver yang dideritanya. Kisah dari cerita Tsuchihiro Honda ini memberikan kita pelajaran bahwa kesuksesan tidak mudah didapat, tapi kesuksesan dapat diusahakan dengan kerja keras, keuletan, dan inovasi. Dan semoga kalian yang menonton video ini yang masih berjuang sekarang segera diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian.